Halo Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi bersama saya Ricky V. Martono. Kali ini saya akan membahas konsep basic management yang didasarkan pada pola pikir PDCA. Ya, ini basic management Bapak Ibu atau dasar-dasar manajemen, tapi bukan berarti meskipun dasar itu mudah dan semua orang otomatis bisa melaksanakan dengan baik dan benar. Karena kenyataannya tidak semudah itu. Ya, meskipun basic ya, ini paling penting nih ya. Oke, kita mulai. PDCA itu adalah singkatan dari Plan, Do, Check, Action. Kita bahas satu persatu. Plan. Plan merupakan usaha dari organisasi untuk menetapkan tujuan nih atau masalah yang akan dipecahkan dan gimana nih strategi untuk mencapai tujuan tersebut atau menyelesaikan masalah yang ada ya. Jadi kita tetapkan dulu mau kemana, kita ada di mana dan mau kemana, strateginya apa. Nah itu plan. Ya. Plan ini dibutuhkan oleh tim yang sebenarnya kecil. Ya. Maksudnya jangan sampai 100 orang deh, nggak perlu. Mungkin 5-7 orang cukup. Kalau banyak Pak divisinya, ya masing-masing divisi menerapkan atau melakukan dengan divisi masing-masing ya, 5-7 yang merupakan terjemahan dari tujuan atau target perusahaan di atasnya. Jadi bagian atas perusahaan atau direksi, direktur, bagian manajemen, ya dia juga punya 5-7 orang tim kecil juga untuk menetapkan plan ke depan, ya kan? Untuk menyelesaikan masalah bagaimana? Menyelesaikan masalah di plan ini adalah mencari akar penyebab, menentukan prioritas masalah, mencari solusi, dan membuat target nih. Serta sumber daya dibutuhkan apa aja nih. Ya, duitnya berapa orang, karyawannya berapa banyak, mesinnya apa yang kita butuhkan. Nah, itulah plan. Ini adalah langkah yang paling penting, Bapak Ibu, plan. Kenapa? Karena ketika kita gagal membuat planning atau gagal merencanakan, itu sama dengan kita merencanakan kegagalan. Ya. Jadi planlah dulu segala sesuatu. Setelah plan baru kita lakukan apa yang sudah kita buat planningnya tadi ya, kita jalankan rencana kerja ya, jalanin ya, semua bergerak, tenaga kerja ya, optimalkan penggunaan sumber daya ya kan. Kita juga mengembangkan menguji alternatif solusi masalah ya, kita lihat kalau kita punya beberapa alternatif solusi untuk mencapai tujuan, mungkin kita juga perlu menilai nih dalam perjalanan ya, solusi mana yang terbaik, strategi mana yang terbaik supaya pembelajaran berguna untuk pembelajaran ke depannya begitu ya. Do ini adalah langkah tersulit. Jadi jika planning adalah langkah terpenting, do adalah yang paling sulit. Kenapa? Karena kadang-kadang manusia itu sulit untuk bergerak, untuk memulai. Ya, kalau nggak mulai, nggak mulai-mulai. Sudah di planning, nggak mulai ya sama aja. Ya kan? Akhirnya, ya itulah tersulit. Dibutuhkan eksekusi yang baik. Ya. Kemudian cek. Setelah kita melakukan pekerjaan atau do, ya kita pasti dapat hasil aktualnya dong, ya kan? Hasilnya apa sih yang sudah kita lakukan kemarin ini, selama ini apa aja? Nah, terus kita bandingkan dengan target yang kita tentukan pada tahap plan. Wah, lebih baik atau enggak nih hasilnya? Atau lebih buruk? Atau sama? Ya kan? Kita bandingkan. Terus kenapa nih lebih baik, lebih jelek, atau lebih buruk? Penyebabnya apa? Internal kita, eksternal, ya, karena kurang sumber daya, karena ada perubahan regulasi pemerintah, karena kondisi eksternal misalnya tiba-tiba orang nggak boleh ke kantor karena pandemi dan sebagainya. Ya kan? Di sini kita perlu melakukan tindakan analisis pemecahan masalah. Kenapa? Supaya penghalang-penghalang kita dalam mencapai tujuan dapat kita tackle, kita selesaikan. Ya. Sehingga untuk the next progress, the next PDCA, kita menjadi lebih baik. Begitu ya. Kita ada pembelajaran dari organisasi kita. Begitu. Kemudian terakhir dari PDCA adalah action, plan, do, check, action. Action ini adalah melakukan tindakan perbaikan atau improvement ya terhadap perbedaan yang dicapai selama do ya dengan perbedaan dengan hasil atau target awal. Jadi plan yang direncanakan dengan do hasilnya ada perbedaan, ada selisih, ada gap, kita perbaiki di situ ya. Kita ambil tindakan perbaikan jika ada ketidaksesuaian, ya kan? Terutama jika hasilnya lebih jelek dari target, ya. Tapi juga nggak menutup kemungkinan kita tetap melakukan improvement ya, meskipun hasil lebih baik atau sama. Jadi jangan merasa hasil lebih baik terus tenang-tenang aja ya. Nah, siapa tahu ada sesuatu yang masalah yang tenggelam sehingga kita nggak melihat penyebabnya, nggak melihat masalah itu di luar kelihatannya baik, ternyata ke depan wah menimbulkan hasil yang jelek gitu ya. Nah, ketidaksesuaian atau improvement ini seringkali ketidaksesuaian antara plan dan do seringkali muncul karena masalah yang sederhana.
Misalnya keterampilannya kurang nih, tenaga kerja ya. Tenaga kerja lalai, nggak disiplin, ya kan? Seringkali sebenarnya simple, tapi dampaknya besar, ya nggak? Karena menyebabkan ketidakpuasan dari konsumen kita. Nah, ini PDCA. Untuk melaksanakan PDCA dibutuhkan karakter seperti ini nih. Mereka yang visioner cocok untuk melakukan tindakan planning, perencana, ya. Karena mereka juga mampu memperkirakan apa yang akan terjadi ke depan, sehingga mereka juga punya rencana antisipasi ketika planning ini nggak berjalan sesuai target atau rencana, gitu ya. Mereka mampu melihat ke depan, memperkirakan, ya. Untuk pelaksana, cocok untuk mereka yang berjiwa eksekutor. Mungkin nggak terlalu punya visi atau nggak terlatih untuk melihat visi, tapi mereka baik dalam melakukannya, eksekutor, lakukanlah pada tahap do. Untuk tahap cek, nah kita harus kritis nih ya, membandingkan plan dan do pada tahap cek. Orangnya harus kritis. Kenapa kita lebih baik dari target? Kenapa kita lebih buruk? Jadi selalu kenapa-kenapa itu ditanya. Mungkin ada sesuatu yang mengganjal nih, ada masalah atau penghambat yang nggak kelihatan nih penyebab sesungguhnya. Nah itu yang bahaya ya. Gitu. Untuk action, lakukan improvement atau perbaikan dari hasil cek tadi. Ya. Maka di action ini perlu kreatif nih. Perbaikannya apa ya? Gimana kalau begini? Gimana kalau begini? Gimana kalau begitu? Nah, jadi semua ide ada. Ya. Memang nggak semua ide kita terapkan ya. Kita perlu memilih ide terbaik. Tapi bagaimana mengeluarkan atau mencapai ide tersebut dibutuhkan orang-orang yang kreatif. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan perhatiannya. Sekian pembahasan basic management dari saya. Silakan follow saya di IG saya ricky.vmartono dan mengenai PDCA tertuang juga di buku saya berikut ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.